Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Abang ya. Minggu ini minggu ke-13 dan Trinitatis. Artinya minggu ke-13 setelah Trinitatis. Adik-adik udah siap untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu? Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, kita mau siapkan hati kita saat teduh dulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita mau buka ibadah kita. Sebelum itu kita mau bernyanyi dulu. Bapakku datang padamu. Oke, kita mau bernyanyi dengan penuh semangat ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tunjukkanlah cara benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Hukum Taurat. Dengarkanlah hukum Taurat ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, Abang pengen nanya nih, selama seminggu ke belakang ini, adik-adik ada nggak yang nggak sengaja misalkan berbuat salah kepada temennya, nggak sengaja menyinggung perasaan temennya, atau yang lagi emosi nih, terus ngata-ngatain temennya, ada nggak?
Nah, seperti biasa abang sering ingatkan, kalau dosa kita mau diampuni oleh Tuhan, kita harus mau memaafkan dosa orang lain juga ya. Oke, sebelum kita mengaku dosa-dosa kita mau bernyanyi Tuhanku bila hati kawanku. Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam nama anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah epistel untuk hari Minggu ini yang diambil dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah membaca epistel. Sekarang kita mau pengakuan iman ya. Udah pada hafal kan adik-adik pengakuan imannya? Nah, sebelum pengakuan iman, kita mau bernyanyi ya. Kita mau bernyanyi dengan penuh semangat ya. Oke? Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Marilah kita mengaku iman kepada kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan singkat. Nah, Abang harap pada saat renungan singkat nanti adik-adik memperhatikan dengan seksama ya. Nah, sebelum kita masuk ke renungan, kita mau bernyanyi Ibadai Topan Dunia.
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Bapa di surga, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, agar dapat memahami firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, khotbah di kita pada hari Minggu ini diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 dengan judul Aman dalam Lindungan Allah. Adik-adik sekolah minggu, nats kita berbunyi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dengan naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Adik-adik, ini merupakan janji Tuhan untuk kita semua. Pertanyaannya, apakah semua orang dapat menikmati janji-janji Tuhan? Adik-adik sekolah minggu, tahukah kamu berapa banyak janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab? Ya, banyak. Tapi untuk menikmati janji Tuhan itu, kita harus hidup kudus, memperkatakan firman, dan mau menabur doa, taat membaca Alkitab, serta mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Adik-adik, janji Tuhan dalam 1 Samuel 2 ayat 9 berbunyi, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Sungguh, Tuhanlah tempat perlindungan dan menara yang kuat untuk melawan musuh. Betapa dahsyatnya Tuhan kita dan besar kuasanya. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia maha tinggi dan maha kuasa bagi orang percaya dan beriman. Adik-adik sekolah minggu yang kakak kasihi, kita dalam naungan Allah adalah lambang untuk perlindungan. Jadi naungan Allah itu adalah lambang untuk perlindungan kita. Dia memelihara kita seperti biji matanya dan menyembunyikan kita dalam naungan sayapnya. Adik-adikku yang kukasihi, kita tahu hewan yang punya sayap, misalnya apa itu adik-adik? Ayam ya. Induk ayam jika ada bahaya, dia cepat berkotek-kotek dan mengumpulkan anak-anaknya, kemudian menyembunyikan anak-anaknya itu di bawah naungan sayapnya. Hewan saja bisa mengumpulkan anak-anaknya di bawah naungan sayapnya agar terhindar dari musuh. Apalagi kita adik-adik, kita yang ditebus Tuhan Yesus. Pasti tadi dikatakan kita adalah biji matanya, kita dilindungi. Di dalam kuasa Tuhan kita dilindungi. Nah, sehingga walaupun ada persoalan, walaupun ada musuh-musuh kita untuk menerkam kita, kita aman dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik yang kakak cintai, demikian Tuhan tempat perlindungan kita. Tuhan tempat perlindungan kita, menara yang kuat terhadap musuh. Tuhan itu setia dan menguatkan hati dan memelihara kita terhadap orang-orang jahat. Jadi, kalau kita berlindung pada Tuhan, maka tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalangi kita. Oleh sebab itu, mari kita tekun hidup kudus agar kita bisa mendapatkan dan menikmati janji-janji Tuhan. Banyak sekali loh adik-adik. Kalau 1 tahun kan 365 hari,
Janji Tuhan itu banyak, lebih dari 365 hari. Ya, jadi adik-adik harus tekun berdoa, hidup kudus, jangan berbohong, jangan sombong. Supaya apa? Supaya kita menikmati janji Tuhan, ya. Nah, demikianlah adik-adik renungan singkat kita. Nah, adik-adik harus diam di dalam naungan kasih Tuhan supaya kita aman, ya. Nah, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih akan firman-Mu Tuhan. Tolong meteraikanlah firman yang kami dengar dengan pertolongan Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam aktivitas dan dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau yang menyertai kami dan Engkau yang menguatkan kami. Bapa, sertai kami sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan renungan singkat ya. Nah sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan ini linknya ada di bawah ini ya. Di bawah ini bisa adik-adik lihat, persembahan bisa lewat GoPay, bisa lewat Dana, bisa lewat OVO, bisa juga transfer lewat BCA. Nanti kalau misalkan adik-adik ada yang, "Duh bang ini gimana bang nggak punya rekening?" Adik-adik bisa titip ke papa atau mamanya ya. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengucap doa yang diajarkan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Oke adik-adik, kebaktian sekolah minggu hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa ya, habis ini masih ada pengajaran ya. Nanti adik-adik langsung lanjut lagi ke video pengajaran di kelas masing-masing. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita, seperti tadi kita membuka dari saat teduh, kita akan menutupnya lagi dengan saat teduh ya. Kita saat teduh dulu ya. Oke, saat teduh selesai. Sampai jumpa lagi adik-adik ya. Selamat hari Minggu.